Injil Matthew, pasal 4. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai iblis. Di sana dia berpuasa dengan tidak makan apapun sama sekali selama 40 hari 40 malam, hingga akhirnya dia sangat lapar. Lalu iblis, si penggoda itu, mendekatinya dan berkata, "Bukankah kamu anak Allah? Ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak bergantung pada makanan, melainkan pada setiap perkataan yang diucapkan Allah." Kemudian dalam waktu singkat iblis membawanya ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak rumah Allah. Kata iblis kepadanya, "Kalau kamu anak Allah, lompatlah ke bawah. Karena dalam kitab suci tertulis, Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjagamu, dan tangan mereka akan memegangmu, sehingga kakimu tidak sampai kena batu." Jawab Yesus, "Ada juga tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian dengan cara ajaib iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan segala kemewahan dari setiap kerajaan itu. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua itu kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dari hadapanku, Satanas. Karena dalam kitab suci tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan Dia sajalah yang harus kamu layani." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat pun datang melayani dia. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipenjara, dia meninggalkan provinsi Yudea dan kembali ke provinsi Galilea. Tetapi dia tidak lagi tinggal di Nazaret, melainkan di kota Kapernaum yang terletak di tepi Danau Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali. Yesus melakukan itu supaya terjadilah sesuai yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, "Dengarlah, kalian yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali, di sepanjang jalan menuju laut sampai ke seberang sungai Yordan, daerah Galilea yang ditempati banyak orang bukan Yahudi. Kalian yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang besar. Bagaikan matahari terbit, demikianlah terang akan terbit atas kalian yang hidup di daerah gelap dalam cengkeraman kuasa kematian." Mulai hari itu, Yesus memberitakan kepada orang banyak, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini." Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, dia melihat dua orang nelayan, yaitu Petrus yang juga disebut Simon dan Andreas adiknya. Mereka sedang menjala ikan di danau. Katanya kepada mereka, "Mari ikut aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan mengajar kalian untuk mengumpulkan orang menjadi pengikutku." Saat itu juga Petrus dan Andreas langsung meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. Setelah berjalan tidak jauh dari situ, Yesus melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang memperbaiki jala di dalam sebuah perahu bersama Zebedes, ayah mereka. Lalu Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikut dia. Saat itu juga keduanya langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu mengikut Yesus. Kemudian Yesus mengunjungi seluruh provinsi Galilea. Di setiap kota atau kampung, dia mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan menyembuhkan banyak orang dari segala jenis penyakit. Berita tentang Yesus tersebar luas dari Galilea sampai ke seluruh provinsi Syria. Maka banyak orang berdatangan kepadanya. Mereka membawa orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit, termasuk yang dikuasai roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh total. Yesus menyembuhkan mereka semua. Oleh karena itu banyak orang mengikuti dia. Ada yang berasal dari provinsi Galilea, Yudea, 10 kota, juga kota Yerusalem, bahkan dari seberang sungai Yordan. Tuhan Yesus, Engkau telah mengatasi setiap godaan musuh dengan kuasa firman Allah.
Berikanlah kami kekuatan untuk melawan kejahatan dan tetap teguh dalam kebenaran. Semoga kemenangan-Mu menginspirasi kami untuk mempercayai janji-janji Bapa. Penuhilah kami dengan keberanian untuk mengikuti-Mu kemanapun Engkau memimpin. Kami berdoa ini dalam nama Yesus yang perkasa. Amin.